Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Aulia Husniria Sabila, NIM 2101420098. Di sini saya akan menjelaskan materi hakikat pendidikan, program studi pengantar ilmu pendidikan. Yang pertama adalah pengantar. Antara teori dan praktik pendidikan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yang memiliki hubungan komplementer yang saling mengisi satu sama lainnya. Praktik pendidikan seperti pelaksanaan pendidikan dalam lingkungan keluarga, pelaksanaan pendidikan di sekolah, masyarakat dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan praktik pendidikan. Yang kedua adalah konsepsi pendidikan. A. Konsepsi dasar pendidikan, yaitu pendidikan adalah suatu pembimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Ada beberapa konsepsi dasar tentang pendidikan yang akan dilandaskan, yaitu pertama, pendidikan berlangsung seumur hidup. Manusia itu lahir dari kandungan ibunya sampai ia tutup usia mengembangkan dirinya dengan sebuah pendidikan. Yang kedua adalah tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah tidak boleh monopoli segalanya, melainkan bersama dengan keluarga dan masyarakat berupa agar pendidikan mencapai tujuan yang telah ditemukan. Yang ketiga adalah bagi manusia, pendidikan merupakan suatu keharusan, karena pendidikan manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Jadi di sini pendidikan itu untuk manusia suatu keharusan, karena pendidikan ini bisa membentuk kemampuan dan kepribadian perkembangan manusia tersebut. B. Pendidikan hanya berlaku bagi manusia. Dalam arti yang luas, pendidikan berisi tiga pengertian, yaitu pendidikan, pengajaran, dan pelatihan. Di sini telah tertulis pendidikan mengandung suatu pengertian yang luas, menyangkut sebuah aspek kepribadian manusia. Pendidikan menyangkut hati nurani, nilai-nilai, perasaan, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan pendidikan, manusia ingin berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan serta memperbaiki nilai-nilai hati nurani, perasaan, pengetahuan, dan keterampilannya. Dalam arti yang luas, pendidikan berisi tiga pengertian. Yang pertama adalah pendidikan, pengajaran, dan pelatihan. Dengan kata lain, pendidikan merupakan kegiatan mengolah hati anak didik. Pengajaran merupakan kegiatan mengolah otak anak didik. Dan pelatihan merupakan kegiatan mengolah lidah, tangan, anak didik agar anak didik menjadi manusia yang beriman, manusia yang cerdas, manusia yang terampil. C. Manusia perlu dididik memperoleh pendidikan. Ada beberapa asumsi yang memungkinkan manusia itu perlu mendapat pendidikan. Setelah kita bahas bahwa manusialah yang memang dapat menerima pendidikan dan yang memungkinkan dapat dididik, pertanyaannya, mengapa manusia dapat dididik? Di situ memiliki beberapa asumsi. Asumsi yang pertama adalah manusia lahir dalam keadaan tak berdaya. Manusia perlu mendapatkan uluran tangan oleh orang lain untuk mendapatkan melangsungkan kehidupannya. Yang kedua, manusia lahir tak langsung dewasa. Jadi di sini, untuk sampai ke tingkat dewasaan, manusia itu memerlukan tujuan pendidikan dalam arti khusus menemukan waktu yang sangat relatif panjang. Yang ketiga adalah manusia pada hakikatnya makhluk sosial. Akan menjadi manusia seandainya tidak hidup bersama manusia lain. Manusia tidak akan menjadi manusia seandainya manusia tersebut tidak hidup dengan manusia lain. Seperti dalam cerita, manusia serigala. Manusia serigala ini berubah bersifat seperti tidak manusia selayaknya, seperti dia makan tidak menggunakan tangan, melainkan langsung menggunakan mulut, meraung-ngaung, layaknya seperti serigala. Yang terakhir adalah manusia pada hakikatnya dididik dan mendidik
dirinya sendiri secara terus-menerus sepanjang hayat. D. Pendidikan sebagai suatu proses transformasi nilai. Pendidikan dalam arti luas seperti suatu proses untuk mengembangkan semua aspek kepribadian manusia dan mencukupi pengetahuan, nilai, serta sikap dan keterampilannya. Pendidikan bertujuan untuk kepribadian individu yang lebih baik. Pendidikan sama sekali bukan untuk merusak kepribadian anak didik. Pendidikan sama sekali seperti memberi bekal pengetahuan maupun keterampilan kepada anak bagaimana cara menjadi orang penjahat, pecopet, pencuri, atau koruptor. Yang jika kita memberi sebuah pendidikan menuju kejelekan seperti yang tadi, itu disebut sebagai demagogik atau akan merusak dalam pendidikan seorang anak. Jika kita mengajarkan sebuah yang baik akan disebut dengan pedagogik. Pendidikan pada hakikatnya akan mencakup kegiatan mendidik, mengajar, melatih. Kegiatan ketiga tadi harus berjalan secara serempak dan terpadu, berkelanjutan, serta serasi dengan perkembangan anak didik serta lingkungan hidupnya. Jadi kegiatan mengajar, mendidik, dan melatih itu harus dilakukan secara serempak. Yang ketiga, nilai-nilai yang akan ditransformasikan ini mencakup nilai-nilai religi, nilai-nilai kebudayaan, nilai pengetahuan, dan teknologi, serta nilai keterampilan. Dari nilai-nilai tersebut, kita transformasikan dalam rangka mempertahankan, mengembangkan, bahkan kalau perlu mengubah kebudayaan yang dimiliki masyarakat. Maka di situ pendidikan akan berlangsung dalam kehidupan sepanjang hayat. Tujuan hidup. Tujuan pendidikan merupakan suatu gambaran dari falsafah hidup atau pandangan hidup manusia, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Jika kita membicarakan tujuan hidup pendidikan, menyangkut sistem nilai dan norma. Dalam suatu konteks kebudayaan, baik dalam mitos, kepercayaan, dan religi, filsafat, ideologi, dan sebagainya. Tujuan pendidikan di suatu negara akan berbeda-beda dengan tujuan pendidikan di negara lain. Sesuatu dengan dasar negara, falsafah hidup, bangsa, ideologi negara tersebut. Pendidikan diartikan sebagai suatu pendidikan, suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan. Jika kita bahas di sini, yang dimaksud adalah kedewasaan itu, pengertian kedewasaan itu sendiri selalu terdapat dalam bentuk khususan. Mengingat tempat, waktu, dan pandangan hidup manusia, pengertian dewasa masyarakat primitif dengan masyarakat yang modern itu sangat berbeda. Seperti pengertian dewasa menurut orang asing, menurut orang Amerika, menurut orang Indonesia itu sangat berbeda. Akan tapi secara umum akan dapat dikemukakan beberapa indikator dari manusia dewasa, antara lain yang pertama, manusia yang mandiri, dapat mengambil putusannya sendiri, tidak menggantungkan diri pada orang lain. Yang kedua, bertanggung jawab kepada perbuatannya. Maksud di sini, ia dapat dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang ia perbuat. Yang ketiga adalah telah mampu memahami norma-norma serta moral kehidupannya. Yang F, pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Dalam perkembangan manusia, ingin mencapai suatu kehidupan yang lebih baik. Untuk meningkatkan kehidupannya, manusia akan selalu berusaha untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Pendidikan lebih luas daripada sekedar kegiatan mengayohkan anak. Nah, yang pertama itu, manusia ingin mencapai suatu kehidupan yang lebih baik. Selama manusia berusaha untuk meningkatkan kemampuannya, baik itu meningkatkan pengetahuan, meningkatkan dan mengembangkan kepribadian, serta kemampuan atau keterampilan, secara sadar atau tidak sadar. Yang kedua, untuk meningkatkan kehidupan manusia akan selalu berusaha untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Usaha ini dapat kita sebut dengan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan akan berlangsung sepanjang hayat kita.
Yang ketiga, pendidikan lebih luas daripada sekedar kegiatan menyekolahkan anak. Jadi, pendidikan dimulai setelah anak lahir, bahkan sebelum anak lahir, dan akan berlangsung terus sampai manusia meninggal dunia. Yang ketiga adalah pengertian pendidikan. Mendidik dan pendidikan adalah dua hal yang saling berhubungan dari segi bahasa. Mendidik adalah kata kerja, sedangkan pendidik adalah kata benda. Mendidik, suatu kegiatan yang mengandung komunikasi antara dua orang atau lebih. Sedangkan pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sambutan lain dengan khususnya, yaitu adalah guru atau dosen. Pendidik ialah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang untuk dituturkan oleh suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, penelitian. Pendidik sering terjadi di bawah pembimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Ilmu pendidikan secara ilmu yang bersifat ekspresif normatif. Ilmu pendidikan itu nilai yang di ujung tinggi dijadikan norma-norma yang menemukan ciri-ciri manusia yang dicapai melalui praktik pendidikan. Jadi, ilmu pendidikan itu selalu berhubungan dengan soal siapakah manusia. Pembahasan tentang siapa manusia biasanya termasuk bidang filsafat, yaitu filsafat antropologi. Pandangan filsafat tentang manusia sangat besar, mengaruh terhadap konsep seperti praktik-praktik pendidikan. Karena pandangan filsafat itu menentukan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh seorang pendidik atau seorang bangsa yang melaksanakan pendidikannya. Untuk menjelaskan bahwa sistem nilai menjadi norma bagi pendidik, maka di bawah ini disajikan beberapa uraian berikut. Yang pertama, mengapa di Yunani kuno orang sangat mementingkan tujuan pendidikan, yaitu pembentukan warga negara yang kuat. Orang Yunani mempunyai pandangan bahwa manusia dilihat sebagai makhluk bermain, yaitu utamanya adalah mendidik jasmani, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat juga jiwa yang sehat. Yang kedua, pada abad ke-17, 18, dan 19, di Eropa Barat tampak rasionalisme yang sangat kuat. Eropa Barat mempunyai pandangan tentang manusia sebagai berikut, yaitu manusia adalah makhluk berpikir, akal sebagai pangkal tolak. Orang-orang yang menjunjung tinggi akal, baik akan teoretis maupun akal praktis. Yang ketiga adalah, di Amerika Serikat kita berkenalan dengan John Dewey yang filsafatnya pragmatisme dan etika ultirasisme beserta dengan psikolog behaviorismenya. Dengan demikian, ilmu pendidikan diarahkan kepada bentuk mendidik dan bertujuan. Dari ketiga uraian di atas, tampak dengan jelas bahwa nilai yang dijunjung tinggi dalam pandangan manusia, seorang atau sesuatu bangsa, itulah yang dijadikan norma atau kriteria untuk mendidik. Yang kelima, ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat teoretis dan pragmatis atau praktis. Ilmu mendidik boleh disebut sebagai ilmu yang praktis. Sebab ditujukan kepada praktik dan perbuatan-perbuatan yang mempengaruhi anak didik. Walaupun ilmu mendidik ditunjukkan kepada praktik mendidik, namun perlu dibedakan ilmu pendidik sebagai ilmu yang bersifat teoretis maupun ilmu yang bersifat praktis. Dapat disimpulkan, pendidikan memerlukan dimensi-dimensi sebagai berikut.
Yang pertama adalah pengetahuan diri sebagai pendidik. Yang kedua adalah pengetahuan tentang tujuan pendidik. Yang ketiga, pengetahuan tentang anak didik. Yang keempat adalah setelah mempunyai pengetahuan tentang anak didik, dicari cara mendidik yang sesuai dengan keadaan anak untuk membawa ke arah pencapaian tujuan. Yang kelima, akhirnya kita perlu mengetahuan tentang martabat manusia. Pada umumnya, pemikiran teoretis tentang martabat anak sebagai manusia. Selain itu, ada pula cara-cara melihat tujuan dari segi lain. Yaitu segi yang pertama adalah tujuan universal atau biasanya tujuan umum, tujuan akhir, atau tujuan lengkap. Yang kedua adalah tujuan tak lengkap, yang ketiga tujuan sementara, yang keempat tujuan insidental, yang keempat tujuan peramental, yang kelima adalah tujuan khusus. Bahwa dari tujuan-tujuan tersebut, pendidikan adalah suatu pembentukan dengan sengaja. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dari saya, itu datangnya dari saya. Jika ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.